Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mai Yuliastri Simarmata, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu praktikum fonologi, dan Bapak Muhammad Zikri Wiguna, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susanti dari kelas A pagi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bunyi vokal dan konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di mana ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni sumber bunyi, medium, pengantar, dan pendengar. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, bunyi tidak akan dipendengar, yakni embus atau arus udara atau pompa udara keluar dari paru-paru, lalu menuju batang tenggorokan, lalu ke pangkal tenggorokan, dan penggetarkan pita suara untuk kemudian dilanjutkan ke alat ucap, rongga mulut atau hidung udara yang keluar dari paru-paru tanpa hambatan disebut bernapas. Baik bunyi vokal yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Proses pembentukan bunyi vokal terjadi apabila tidak ada hambatan pada alat bicara, jadi tidak ada artikulasi hambatan untuk bunyi vokal, hanya pada pita suara saja. Yang termasuk dalam bunyi vokal adalah A, E, I, O, U, dan Y. Ketika pengucapan huruf A, posisi bibir terbuka tipis kurang lebih selebar. Ketika pengucapan huruf E, posisi terbuka tipis lebih tipis daripada huruf A, dilebarkan ke kiri dan ke kanan dan bunyi bergema. Ketika pengucapan huruf I, posisi gigi atas dan gigi bawah saling bersentuhan. Ketika pengucapan huruf O, yaitu vokal belakang, sedangkan di bundar di mana mulut dibuka agak lebar dikit, dibentuk bulat, dan rongga mulut dibuka lengkung, lidah ditarik ke dalam. Ketika pengucapan huruf U, yaitu vokal belakang atas bundar, di mana dibuka lebih kecil daripada pengucapan huruf O. Selanjutnya, bunyi konsonan yang dihasilkan alat ucap manusia terjadi karena adanya hambatan udara pada titik-titik artikulasi tertentu, mengakibatkan artikulator aktif dan artikulator pasif. Yang termasuk di dalam bunyi konsonan adalah B, P, M, W, P, dan D, T, N, R, Z, S, Sh, Ny, J, C, Y, G, K, N, X, H, dan tandanya. Ketika pengucapan huruf B, yaitu konsonan bilabial hambat, bersuara, posisi awal kedua bibir merapat, kemudian terbuka sedikit. Ketika pengucapan huruf P, yaitu konsonan bilabial hambat, tak bersuara, di mana dikeluarkan melalui rongga mulut. Ketika pengucapan huruf M, yaitu konsonan bilabial dan nasal, di mana digunakan gigi bawah dan bibir atas saling menyatu. Ketika pengucapan huruf W, yaitu konsonan bilabial dan semi vokal, yang dimana bunyi W mirip dengan bunyi vokal O dan U, tetapi bibir sedikit lebih tutup saat mengeluarkan bunyi W. Ketika pengucapan huruf C, yaitu konsonan laminopalakat paduan tak bersuara, yang dimana depan lidah menyentuh langit-langit keras. Ketika pengucapan huruf D, yaitu apikolavelar, menghambat bersuara, di mana ujung lidah menyentuh gusi atas. Ketika pengucapan huruf G, yaitu konsonan dorisivelar, hambat dan tak bersuara, di mana langit-langit belakang bersuara. Ketika pengucapan huruf H, yaitu konsonan laringal,
geseran dan bersuara di mana bibir atas dan bibir bawah terbuka lebar. Ketika pengucapan huruf P, yaitu konsonan labiodentals dan tak bersuara di mana bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas. Ketika pengucapan huruf R, yaitu konsonan apikolavelar dan getar di mana ujung lidah menyentuh tempat yang sama berulang-ulang, yakni menggetarkan lidah dengan bagian belakang gigi atas. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bunyi vokal dan konsonan yang saya pahami. Jika ada kata-kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.